Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Timur Setia Pradopo dari kelas 11 IPA 5. 20 tahun lalu, 12 Mei 1998, peristiwa mencekam dan berdarah terjadi di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Saat mahasiswa melakukan demonstrasi menentang pemerintah Soeharto, 4 mahasiswa tewas dalam penembakan terhadap peserta demonstrasi yang melakukan aksi damai, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, dan Heri Hartanto, dan Hendriawansi. Sementara itu, dokumentasi Kontras menulis korban luka mencapai 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Tragedi Trisakti menjadi simbol dan penanda perlawanan mahasiswa terhadap pemerintah Orde Baru. Setelah tragedi itu, perlawanan mahasiswa dalam menuntut reformasi semakin besar, sehingga akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mundur pada 21 Mei 1998. Kerusuhan yang bernuansa rasial sebenarnya sempat terjadi sehari setelah tragedi Trisakti, yaitu pada 13-15 Mei 1998. Namun kerusuhan itu tidak mengalihkan perhatian mahasiswa untuk tetap bergerak dan menuntut perubahan, hingga kemudian pada 18 Mei 1998 mahasiswa berhasil menguasai kompleks gedung MPR DPR, dan mahasiswa berhasil menguasai kompleks gedung beberapa hari kemudian menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa selama 32 tahun. Lalu apa yang terjadi pada 12 Mei 1998 itu? Selama 32 tahun. Lalu apa yang terjadi pada 12 Mei 1998 itu? Demonstrasi mahasiswa di Universitas Trisakti merupakan rangkaian aksi mahasiswa yang menuntut reformasi sejak awal 1998. Aksi mahasiswa semakin terbuka dan berani sejak Soeharto diangkat menjadi presiden untuk ketujuh kalinya dalam sidang umum ke MPR pada 10 Maret 1998. Jika sebelum sidang umum MPR 1-11 Mei 1998 aksi mahasiswa digelar di dalam kampus. Saat sidang itu digelar, mahasiswa mulai bergerak keluar kampus. Dikutip dari dokumentasi Kompas, di sela sidang pada 5 Maret 1998 sekitar 20 mahasiswa Universitas Indonesia bahkan pernah bertemu fraksi ABRI untuk menyuarakan penolakan laporan pertanggungjawaban Soeharto. Meski demikian, tuntutan itu sebatas didengarkan dan tidak dipenuhi. Setelah Soeharto terpilih kembali, aksi mahasiswa mulai dilakukan di luar kampus. Aksi di kampus Trisakti pada 12 Mei 1998 tercatat sebagai salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar yang dilakukan di luar kampus. Posisi kampus yang strategis dekat dengan kompleks gedung DPR MPR menjadikan Universitas Trisakti menjadi titik kumpul mahasiswa dari berbagai kampus. Kompas mencatat, aksi itu dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Agenda aksi saat itu termasuk mendengarkan Operasi Jenderal Besar A.H. Nasution. Meski kemudian tidak jadi datang, orasi pun dilaksanakan para guru besar, dosen, dan mahasiswa sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Peserta aksi mulai keluar kampus dan tumpah ruah di Jalan S. Parman. Mereka hendak long march menuju gedung MPR DPR di Senayan. Barisan depan terdiri dari para mahasiswi yang membagi-bagikan mawar kepada aparat kepolisian yang menghadang ribuan peserta demonstrasi. Negosiasi pun dilakukan. Pemimpin mahasiswa, alumni, dekan Fakultas Hukum Trisakti Adi Andojo, dan Komandan Kodim di Jakarta Barat Letkol A. Amril sepakat bahwa aksi damai hanya dilakukan hingga depan kantor Wali Kota Jakarta Barat, sekitar 300 meter dari pintu utama Trisakti.
Berdasarkan kesepakatan itu, mahasiswa melanjutkan aksi dengan menggelar mimbar bebas menuntut agenda reformasi dan sidang istimewa MPR. Aksi berjalan hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tanpa ketegangan yang berarti. Saat itu sebagian peserta aksi juga mulai masuk ke dalam kampus. Akan tetapi justru saat 70% mahasiswa sudah masuk ke dalam kampus, terdengar suara letusan senjata dari arah aparat keamanan. Sontak masa aksi yang panik kemudian berhamburan lari tunggang langgang ke dalam kampus. Ada juga yang melompati pagar jalan tol demi keselamatan diri. Setelah itu, aparat keamanan bergerak dan mulai memukuli mahasiswa. Perlawanan dilakukan, mahasiswa mulai melempar aparat keamanan dengan benda apapun dari dalam kampus. Dihujani peluru tajam, penembakan terhadap mahasiswa diketahui tidak hanya berasal dari aparat keamanan yang berada di hadapan peserta demonstrasi. Dalam berbagai dokumentasi televisi terlihat juga tembakan yang dilakukan dari atas flyover Grogol dan jembatan penyeberangan. Aparat keamanan tidak hanya menembak dengan menggunakan peluru karet, pihak kampus pun menemui adanya tembakan yang terarah dengan menggunakan peluru tajam. Kita sudah bilang aparat jangan represif, tapi kok seperti ini, mahasiswa saya ditembaki dengan peluru tajam, dan itu berlangsung di dalam kampus. Krisis Center Universitas Trisakti, padahal harusnya ada prosedurnya, kok ini tiba-tiba pakai peluru tajam dan mereka sudah berada di dalam kampus, padahal mahasiswa tidak melawan, tidak melempar batu dan tidak melakukan kekerasan. Mahasiswa saya itu sudah berangsur-angsur pulang ke kampus. Wali Kota Ketua Homnas HAM Marzuki Darusman yang hadir di dalam Trisakti pun menyatakan adanya serangan terhadap kemanusiaan dalam menangani aksi massa. Mahasiswa yang menjadi korban kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat, terutama RS Sumber Waras. Suasana memilukan begitu terasa di unit gawat darurat Rumah Sakit Sumber Waras. Rasa cemas, sedih, takut, serta marah begitu terasa. Dalam jumpa pers yang dilakukan, pihak kampus menyatakan ada 6 korban tewas yang beberapa hari kemudian dipastikan ada 4 mahasiswa Trisakti yang menjadi korban. Misteri penembak dikutip dari buku mahasiswa dalam Pusaran Reformasi 1998. Kisah yang tak terungkap ditulis Rosidi Rizkyandi, ahli kedokteran forensik. Dr. Abdul Munim Idris mengatakan bahwa hasil visum memang memperlihatkan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuh Heri Hertanto. Peluru itu biasanya digunakan senjata laras panjang jenis Steyr atau SS-1. Saat itu senjata Steyr digunakan oleh Satuan Brimob atau Kopassus. Hasil otopsi tim pencari fakta ABRI juga mengungkapkan hasil yang sama. Hal senada juga dapat dari uji balistik di Forensic Technology Inc. di Montreal, Kanada. Namun Kapolri saat itu Jenderal Pol Dipyo Widodo membantah anak buahnya menggunakan peluru tajam. Kapolda Metro Jaya Hamami Nata juga menyatakan bahwa polisi hanya menggunakan tongkat pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Persidangan terhadap 66 terdakwa beberapa tahun kemudian juga tidak dapat mengungkap siapa penembak mahasiswa yang menggunakan peluru tajam dan motifnya. 6 terdakwa hanya dituduh dengan senjata tidak menaati perintah atasan. Misteri penembakan masih menyelimuti sejarah kelam itu. Akan tetapi 4 mahasiswa yang tewas dalam tragedi 12 Mei 1998 akan tetap dikenang sebagai pahlawan reformasi. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.